Oke, hari ini kita akan bahas produk dari NF Audio ya, yang dimana brand NF Audio adalah sebuah profesional brand di bidang audio yang bermain di bagian IM dan juga alat musik kazoo yang akan nanti gua tes. Totalnya sih gua udah menerima 5 buah produk, cuman biar reviewnya nggak kepanjangan dan lebih tersegmentasi, gua akan memecah menjadi 2 video. Di video pertama ini gua akan bahas dari RA05 produk pertama, kemudian ada RG15 dan di sini juga gua menerima NF Audio Kazoo ya. Jadi untuk yang kazoo ini sebenarnya gue nggak bisa bahas panjang lebar karena sebenarnya ini adalah sebuah alat musik kazoo ya bagi kalian yang belum familiar. Jadi musik kazoo ini adalah sebuah alat musik yang bisa bunyi melalui pita suara kalian ya. Jadi caranya itu tinggal kalian tiup, tapi kalian tiupnya berbeda seperti kalian main suling atau harmonika gitu. Tapi di sini tiupnya ini harus kalian sambil ngomong ya. Jadi kayak pita suara kalian tetap harus kayak keluar gitu supaya suaranya bunyi seperti ini. Jadi kayak gitulah kurang lebih cara makainya dan di sini ada settingan untuk bright, warm, dan juga mute ya. Jadi basicnya sih yang bikin bunyi ini ada di bagian depannya sini. Kemudian untuk, kazoo ini sebenarnya gua sendiri bukanlah pengguna kazoo ya, jadi gua nggak bisa bahas panjang lebar, tapi yang gue simpulkan sih, semakin kalian bisa nyanyi, kazoo ini akan semakin gampang ya, karena basicnya ini kayak kalian nyanyi aja tapi melalui alat musik kazoo ini. Jadi, itu aja paling dan untuk harganya, kazoo ini udah bisa dibeli di lokal store NF Audio, ini harganya di 300 ribuan, lumayan buat kalian iseng-iseng dan kalau kalian suka dengan nyanyi, kalian bisa cobain ya kazoo ini dan juga ini gampang banget buat kalian bawa-bawa gitu, bisa kalian kantongin. Kemudian selanjutnya ada RA05 dan RG15. Untuk RA05 dan RG15 ini sebuah IM yang memang mempunyai port Type-C ya. Jadi keduanya ini udah ada built-in DSP-nya dan kalian nggak perlu repot-repot buat membeli dongle kalau smartphone kalian tuh nggak ada jack 3,5 mm-nya dan pastiin kalau kalian mau beli RA05 dan RG15, kalian harus mempunyai smartphone yang mempunyai port Type-C. Untuk harganya, RA05 ini di 500 ribuan ini juga ada di local store NF Audio Indonesia. Tapi untuk yang RG15 ini gue belum nemu ya harga resminya ketika gue membuat review ini. Jadi di luar pun gue masih belum tahu harganya. Tapi menurut gue sih ini di kisaran sekitar mungkin 800 sampai 1 jutaan mungkin yang jelas. Kayaknya sih ini di atas yang RA05 ini. Langsung yuk kita akan bahas dari sisi desain dan build quality dari RA05 dan juga RG15. Gua akan start dari RA05 dulu ya, yang dimana untuk dari sisi desain ini RA05 nih mempunyai size yang kecil banget ya. Jadi ini salah satu IM terkecil yang pernah gua coba secara langsung. Dia mempunyai desain yang simple, kemudian dari sisi build quality-nya ini berbahan plastik, tapi memang finishing-nya bagus ya, atau finishing-nya tuh rapih gitu. Jadi, dari sisi build quality sih gue nggak terlalu ada masalah, untuk perkabelannya pun di sini terbilang oke aja, dan juga di kabelnya ini terdapat volume control dan juga microphone. Bisa kalian pakai untuk menerima ataupun melakukan panggilan telepon pastinya, dan juga untuk jack Type-C-nya ini udah dilapisin sama bahan metal ya, dan ada logo NF Audio warna silver. Overall sih gue ngerasa build quality-nya oke, dan kalau kalian tanya fittingnya gimana, kebetulan ini fittingnya nyaman di telinga gue ya, karena dengan size yang kecil seperti ini tuh ketika gue pakai dia bisa bener-bener masuk di dalam. Jadi ketika gue pakai sambil tiduran, ini nggak akan berasa terlalu mengganggu seperti IM-IM lain yang mempunyai size yang cenderung besar. Driver sendiri menggunakan 6 mm, jadi ini driver yang cukup kecil untuk sebuah IM. Overall ini IM yang cukup nice ya, terutama kalau kalian orang yang simplicity banget, suka yang paling simple dan juga size IM kecil, ini bisa banget kalian pertimbangkan. Kemudian untuk yang RG15 ini sebuah IM yang mempunyai kolaborasi NF Audio dan Assassin's Creed. Jadi basicnya ini lebih ditujukan buat kalian para gamer, tapi meskipun kalian bukan para gamer pun, gua rasa ini masih cocok ya, karena kalian bisa lihat sendiri untuk desainnya, dia memang mempunyai balutan warna gold dan untuk bahannya ini dilapisin dengan full metal. Secara premium, ini pastinya jauh lebih berasa premium ya untuk feel dibandingkan RA05, tapi yang jelas untuk feel premium tersebut bisa terbayarkan ketika kalian pakai, tapi untuk kenyamanannya dia akan berkurang karena memang
Untuk closing-nya ini berasa banget ya, dia cukup berat dibandingkan yang RA05 ini yang berasa enteng banget. Jadi akan ada positif dan negatif di sini, tapi untuk kenyamanannya, gue sih bisa bilang ini oke aja sih ya. Dia termasuk yang cukup nyaman gue pakai karena gue sempet pakai ini sekitar 2 jam nonstop buat pakai main game sambil denger musik pun nggak ada masalah sama sekali. Dan juga di sini ada mikrofon dan juga untuk volume kontrolnya juga tersedia. Jadi overall untuk perkabelannya mirip ya HRG15 dan RA05. Oke, sekarang kita tes ya untuk kualitas mikrofon RA05. Jadi kalian bisa menilai secara langsung untuk kualitas mikrofonnya seperti apa, dan kalian juga bisa menilai apakah kualitas mikrofonnya berbeda dengan RG15 atau enggak ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas mikrofon dari NF Audio RA05 ini. Oke, sekarang kita ngetes ya untuk mikrofonnya dari NF Audio RG15, dan ini langsung gue direct menggunakan internal mikrofon yang ada di kabelnya ini. Jadi kalian bisa menilai secara langsung kualitas dari built-in mikrofonnya. Tes 1, 2, 3, dan ya seperti inilah untuk kurang lebih kualitas mikrofonnya. Sekarang kita kembali lagi yuk ke reviewnya. Untuk driver sendiri, terus terang yang RG15 ini gue nggak nemu spek resminya ya, tapi yang jelas dia menggunakan dynamic driver juga sama seperti di RA05, tapi mungkin yang berbeda dari size-nya aja, perkiraan gue sih ada di sekitar 10-12 mili mungkin ya untuk driver yang ada di RG15. Harga resminya belum keluar, jadi kalian pantengin aja nanti. Oke, itu aja ya untuk pembahasan dari desain dan juga drivernya. Sekarang kita akan masuk ke sound quality dari RA05 dan juga RG15 ini. Gue akan bahas sesimpel mungkin aja, di mana untuk karakter di RA05 ini dan RG15 mempunyai karakter yang sama di tuningannya V-shape dengan slightly bright untuk tuningan suaranya. Untuk RA05 ini, overall presentasinya dia mempunyai presentasi yang cukup lebih mengarah ke arah bright dengan tuningan yang agak tipis ya buat selera gue. Jadi untuk treble sendiri di sini terbilang oke aja ya. Dia mempunyai tuningan yang bright seperti yang udah gue mention. Jadi agak sedikit berasa di boost untuk di bagian treble-nya. Tapi overall gue ngerasa treble di sini nggak ada masalah sama sekali. Detailnya pun terbilang cukup baik. Kemudian untuk vokalnya di sini tipikal vokal yang tipis, yang kering gitu ya. Jadi gue ngerasa vokalnya kurang full body. Dan juga depper mid-nya ini berasa sibilans ya. Kalau buat selera gue sih untuk penggunaan lagu-lagu tertentu seperti lagu-lagu K-pop gitu, gue nggak terlalu nyaman menggunakan di RA05 ini karena agak sedikit tajam untuk di telinga gue. Tapi memang ini balik ke masalah selera karena memang untuk selera gue sendiri gue lebih suka ke neutral to warm ya. Jadi memang ini hanya masalah selera aja. Tapi kalau kalian suka tipikal IM yang ke arah bright, gue rasa ini masih cocok. Apalagi kalau kalian udah pernah denger IM-IM seperti KZ gitu ya. Jadi gue rasa ini jauh lah masih lebih refine dibandingin KZ yang kalau buat gue sih dalam penggunaan 5 menit aja gue udah nggak tahan ya, nggak nyaman dengan bagian upper mid-nya. Di sini masih oke banget di bagian upper mid-nya. Kemudian untuk bagian bass-nya di sini tipikal bass yang cukup aja. Kalian nggak bisa berekspektasi lebih karena drivernya yang hanya 6 mm tersebut. Tapi di sini tipikal bass yang tight dan juga dia tipikal bass yang rapih ya. Ini enak banget kalau kalian pakai buat lagu-lagu rock dan juga lagu-lagu pop masih oke. Tapi untuk R&B atau lagu-lagu yang memang mengutamakan sisi bass, gue nggak merekomen untuk RA05 ini karena mempunyai bass yang cukup light dan balance aja gitu dari sisi bassnya. Untuk teknikalitasnya sendiri di sini mempunyai soundstage yang luas sisi positifnya, tapi sisi negatifnya untuk pinpoint dan imagingnya tuh gue ngerasa di sini agak sedikit blur ya. Jadi gue nggak bisa terlalu menerka untuk penempatan instrumen maupun vokalnya gitu. Jadi semuanya tuh agak nyatu aja buat gue pribadi gitu. Dan juga untuk backgroundnya dia bukanlah yang paling clean ya. Jadi di sini akan berasa sedikit noise aja yang dimana untuk di RG15 gue nggak merasakan hal tersebut. Jadi overall itu aja kalau kita ngomongin RA05 ini. Untuk RG15 secara presentasinya masih sama ya. Dia slightly V-shape dengan tuningan yang agak berasa sedikit bright. Tapi untuk treble di RG15 ini nggak tahu kenapa buat gue lebih pas aja tuningannya dibandingkan RA05. Jadi overall presentasinya tuh lebih nggak berasa bright dibandingkan RA05. Treble-nya bagus, dia punya detail yang oke, untuk sisi clarity-nya juga nggak ada masalah sama sekali, overall gue nggak ada komplain sama sekali di bagian treble-nya. Untuk vokalnya di sini lebih berasa full body dan lebih tebal dibandingkan RA05, jadi untuk soul-nya gue lebih dapat di RG15 untuk area vokalnya. Untuk bass-nya, untuk sebuah IM gaming, ini termasuk bass yang sopan ya, jadi dalam artian untuk kalian para basshead masih oke, tapi kalau kalian basshead takut, gua rasa kalian mungkin nggak terlalu cocok ya, karena memang ini tipikal bass yang berasanya tuh fun, cukup menggelegar, cukup deep, impact-nya berasa, secara kuantitas juga oke, tapi dia memang tipikal bass yang masih menjaga
sisi kualitasnya untuk musik ya. Jadi dia nggak over bloated seperti IM Gaming yang memang lebih mengutamakan bass yang ditinggiin sampai menutupi area vokalnya. Tapi di sini masih cukup terjaga. Jadi gue suka sih dengan tuningan bass yang ada di sini. Fun-nya dapat, tapi musikalitasnya pun masih dapat. Di compare dengan RA05, RG15 ini pastinya bisa menjangkau lower frekuensi lebih baik ya. Karena RA05 itu bassnya masih berasa ngambang aja karena memang sisi drivernya yang cukup kecil, sedangkan untuk RG15 lebih loose untuk lower bass-nya, tapi memang dia bukan tipikal bass yang bisa nge-reach lower bass-nya berasa deep banget ya, seperti di IM-IM yang pernah gue coba di price bracket 1 jutaan. Jadi ini bukan yang paling deep, tapi sisi bass-nya ini cukup fun dan masuk untuk berbagai macam genre lagu. Teknikalitasnya di sini terbilang bagus banget, dia mempunyai soundstage yang luas dengan detail yang bagus ya. Kemudian untuk imaging-nya di sini juga jauh lebih baik dibandingkan RA05. Kalau RA05 tadi gue bilang agak blur, di sini tuh langsung jelas banget ya penempatan instrumen dan juga vokalnya itu berasa masing-masing instrumennya tuh jelas gitu. Kalau kalian bandingkan secara langsung sih kalian akan langsung bisa merasakan di RG15 ini mempunyai imaging yang pastinya lebih baik dibandingkan RA05. Kemudian untuk sisi black background-nya pun di RG15 ini juga lebih baik ya. Dia lebih berasa hening dan gua nggak merasakan adanya noise floor seperti di RA05. Dan yang terakhir untuk sisi powernya di RG15 ini juga berasa lebih powerful dibandingkan RA05. Jadi untuk perbandingan atas saja di RG15 mungkin sekitar 40%, sama seperti di RA05 ini sekitar 70% ya. Jadi gua rasa gapnya cukup jauh untuk sisi loudness-nya, tapi overall sih keduanya udah sama-sama kenceng dan proper kok untuk kalian pakai sehari-hari. Jadi gua rasa itu aja ya yang bisa gua share mengenai pengalaman gua menggunakan RA05 dan juga RG15 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gua sertakan di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.